107,7 FM Radio Jala Sveva Jayamai. Selamat pagi menjelang siang, Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Senang sekali Serjun Samudra dapat menjumpai Anda dan menemani aktivitas Anda di pagi menjelang siang hari ini. Edisi 22 Januari 2024. Seperti biasa, setiap awal pekan Senin, kita akan berbincang-bincang di program Sailor News. Dan kebetulan di pagi menjelang siang hari ini kita telah kedatangan satu narasumber. Nggak usah jauh-jauh, dari lantai 5 ke lantai 2. Siap. Adalah Letkol Laut Hukum Sony Prihadi SHMT MTR Opsla yang sehari-hari menjabat sebagai Kasihatkum Diskum Angkatan Laut. Terima kasih Pak Sony. Siap. Kehadiran kedua kali ya. Siap Bang Erjun. Oke. Dan di siang hari ini kita akan membahas tentang salah satunya adalah tema kita di siang hari ini ya Pak Sony ya. Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Nah, apa dan bagaimana tentang undang-undang tersebut, dan ini hubungannya pastinya tentang penegakan hukum di bidang pelayaran yang dilaksanakan juga oleh TNI Angkatan Laut. Nah, dari narasumber ini Mas, tentunya kita akan mendapatkan segala macam informasi yang bisa nanti kita akan dengar bersama-sama. Oke, langsung saja Pak Sony. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih atas kedatangannya. Ini kelihatannya apa sudah mulai sibuk untuk bergiat di Dinas Hukum Angkatan Laut? Sudah bergiat penuh. Oke, di awal-awal tahun 2024 ini ya. Tapi kan kelihatannya Siap, kan di betul. Skumal kan banyak sekali nih, ada kegiatan-kegiatannya. Di Hatkum, di Subdis Bankum. Bankum Bantuan ya, hukum. bantuan hukum ya. Siap. Oke, tapi di hari ini kita akan membahas tentang masalah undang-undang pelayaran. Ini hubungannya dengan penegakan hukum di bidang pelayaran. Kenapa di pagi menjelang siang hari ini kita membahas tentang masalah ini, Pak Sony? Silakan. Iya, betul Bang Jun. Jadi begini Bang Erjun, perlu kita ketahui yang namanya wilayah negara Indonesia itu adalah 2/3-nya adalah lautan. Yang mana luas lautan kita itu lebih luas daripada daratannya. Oke. Dan kita tidak boleh melupakan juga bahwa sejarah bangsa kita itu adalah negara kita adalah negara maritim. Sejak zaman dulu negara kita negara maritim hingga sekarang kita tidak boleh melupakan dan tetap negara maritim. Oke. Dan yang pastinya kalau kita lihat laut itu sendiri mempunyai fungsi yang penting bagi bangsa Indonesia ya. Siap. Betul Bang Erjun, mana fungsi yang sangat penting bagi Indonesia itu sebagai media komunikasi dan transportasi. Kemudian sebagai sumber mineral dan hasil tambang, sumber daya hayati laut yang dihasilkan sumber protein konsumtif, kemudian sebagai media pertahanan keamanan nasional, kemudian media olahraga dan sarana pariwisata, serta sumber ilmu pengetahuan. Oke, jadi itulah tadi Mas. Kenapa kita di siang hari ini membahas tentang masalah penegakan hukum di bidang pelayaran. Sesuai dengan tema kita di hari ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dan seperti visi dari Bapak Presiden kita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, itu menjadi salah satu juga yang topik bahasan kita seputar bidang pelayaran itu. Betul, ya Pak ya. negara maritim. Negara maritim. Nah, Pak Sony, tadi kan kita di awal sudah menjelaskan tentang kenapa sih kita di siang hari ini mengangkat tentang di penegakan hukum di bidang pelayarannya. Karena Pak Sony tadi sampaikan memang Indonesia kalau berhubungan juga dengan pelayaran pastinya kita melihat dulu letak geografis kita. Betul. Yang pastinya memiliki garis pantai terpanjang, kemudian 2/3-nya adalah lautan. Nah, kalau kita melihat lagi sejarah daripada Indonesia ini disebut sebagai sebuah negara maritim. Kita belum masuk nih ke Undang-Undang Nomor 17 ya tentang pelayaran ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja dan bentuk daripada nantinya kita akan berbicara tentang kewenangan TNI Angkatan Laut di dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang pelayaran itu sendiri. Silakan Pak Sony. Ya kan, mengingat dari tadi negara maritim, sejarah Indonesia sebagai negara maritim yaitu
adanya deklarasi Juanda pada tahun 57, yaitu deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Jadi seluruh wilayah yang ada di negara kita ini tertutup pada waktu itu, sudah tertutup semua batas-batasnya menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selain itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 tentang Perairan Indonesia, yang mana terdapat di dalam pasal 4 yang menyebutkan bahwa kedaulatan negara RI di perairan Indonesia meliputi laut teritorial. Laut teritorial itu dalamnya itu ada perairan kepulauan, perairan pedalaman, yaitu dan ruang udara di atasnya, serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Begitu Bang Erjun. Oke. Jadi ini sebelum kita masuk ke pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tentang pelayaran itu sendiri, bahwa tadi ada pasal 4 ya, bahwa kedaulatan Republik Indonesia meliputi ada laut teritorial, perairan kepulauan, dan pedalaman termasuk ruang udara di atasnya. Nah, bagaimana juga dengan bentuk penegakan kedaulatan negara dan penegakan hukumnya nih, sesuai dengan mungkin peran dan fungsi dari TNI Angkatan Laut itu sendiri? Jadi TNI Angkatan Laut ini di dalam melaksanakan penegakan kedaulatan juga sekaligus melakukan penegakan hukum di laut. Jadi kita berbangga kita ini sebagai Angkatan Laut karena kita sebagai penegak kedaulatan maupun sebagai penegak hukum, di mana kita juga perwira TNI Angkatan Laut adalah sebagai penyidik. Kemudian di mana dari persepsi TNI AL tentang Kamla, yaitu harapannya kita mengharapkan Kamla itu laut aman dari pengguna dan bebas dari ancaman, yaitu ancaman kekerasan, ancaman navigasi, sumber daya laut, kemudian ancaman pelanggaran hukum. Kemudian selain itu juga Angkatan Laut sesuai tugasnya itu mengemban 3 fungsi, yaitu sebagai peran militer, peran kepolisian, peran diplomasi. Kalau di doktrin TNI AL tambahkan 1, yaitu peran dukungan. Begitu Mas Erjun. Oke. Jadi itu tadi adalah peran TNI Angkatan Laut terhadap bagaimana bentuk penegakan hukum di bidang pelayaran ya. Betul Bang Erjun. Sesuai dengan undang-undang ini kita masuk mulai ke Undang-Undang Nomor 17. Kalau bentuk kewenangannya itu sendiri bagaimana menurut undang-undang yang berlaku, Pak Sony? Jadi kita sebagai penegak hukum di laut itu tidak disangsikan lagi karena ada kewenangan-kewenangan dan aturan-aturan, baik aturan hukum internasional maupun hukum nasional. Hukum internasionalnya yaitu TZMKO itu sudah sejak lama itu, Bang Erjun, yaitu tugas pengawasan dan penegakan hukum. TZMKO ya? Territorial Sea Maritime Kringen Ordonansie. Oh, Gitu. bahasa Belanda ya? Siap Bang Erjun. Oke, lanjut. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, yaitu di dalamnya junto PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP. Dalam pasal 17, dalam penjelasannya itu penyidik dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia dilakukan oleh perwira Angkatan Laut. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 83 tentang ZTE. Dan itu pun masih berlaku hingga sekarang. Jadi TNI AL bisa melakukan pemeriksaan penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif. Kemudian Undang-Undang 17 tahun 85, yaitu tentang ratifikasi UNCLOS. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 tentang perairan Indonesia, yaitu
penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait antara lain TNI AL. Kemudian di Undang-Undang TNI juga kita disebutkan bahwa selain melaksanakan tugas bidang pertahanan, TNI AL juga bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran itu sendiri. Begitu Bang Erjun. Oke. Nah, terkait juga dengan Undang-Undang Pelayaran yang Bapak sebutkan nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran terhadap kapal yang melaksanakan pelayaran. Nah, ini kalau ngomong-ngomong tentang undang-undang tersebut, ini diberlakukannya kepada siapa saja, Bapak? Undang-undang ini kita berlakukan kepada seluruh pengguna laut. Gitu, agar dipatuhinya tentang aturan-aturan hukum di laut. Oke, oke. Siap. Baik. Dan tentunya ini mengikat semua ya. Apabila kalau seumpamanya kapal-kapal yang lewat dari perairan Indonesia itu terikat langsung dengan undang-undang tersebut ya? Siap betul Bang Erjun. Baik, baik. Baik, JJMR 107,7 FM. Itu tadi apa yang disampaikan oleh ini. Ini sebetulnya masih banyak sekali nih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tapi kita menyita waktu sejenak untuk mendengarkan satu buah lagu. Kemudian kita akan kembali lagi bersama dengan narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di 107,7 FM. Dan juga jangan lupa untuk selalu melihat YouTube kami di sana. Dan jangan lupa untuk like, subscribe juga ya. Buat kita semuanya. Tetap di 107,7 FM.